Selamat pagi. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 21 Mei 2023. Ibadah pagi. Yang pertama, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan damai Ibu Suyantinah dari kelompok Jebres 12 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis hari ini, GKJ Jebres menerima pelayanan Pendeta Betseba Dias Prasentina SSI dari GKJ Karangasem pada kebaktian siang pukul 09 WIB. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Karangasem pada pukul 8 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Yang ketiga, info Komisi Peralenan. Dalam rangka regenerasi, Komisi Peralenan mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki kerinduan melayani di bidang pangrukti loyo untuk bergabung dengan Komisi Peralenan. Komisi Peralenan akan mengadakan pelatihan prangukti jenazah bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Waloyo. Bagi Bapak Ibu warga yang akan mengikuti bisa mendaftar lewat ketua kelompok atau melalui kantor gereja. Waktu pelatihan akan ditentukan di kemudian hari. Yang keempat, persekutuan doa masa Pentakosta dan Riyaya Unduh-unduh. Badan Peribadatan akan mengadakan persekutuan doa masa Pentakosta dan Unduh-unduh. Yang pertama, persekutuan doa hari pertama Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 18 WIB, penghantar bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Suwarto SSI, dress code batik. Yang kedua, persekutuan doa hari yang kedua Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 18 WIB, penghantar bahasa Jawa. Pembicara Pendeta Bambang Mulyatno STH MSI, dress code batik. Yang ketiga, Kerubim Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 18 WIB, penghantar bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Petrus Quick. Yang keempat, persekutuan doa hari ketiga Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 18 WIB, penghantar bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Puspita Setio Ari SSI Teo, dress code batik. Yang kelima, persekutuan doa hari keempat Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 18 WIB, penghantar bahasa Jawa, pembicara Pendeta Budi Widianto SAG MSI, dress code batik. Yang keenam, Riyaya Unduh-unduh Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 18 WIB, dress code batik atau kejawen. Warga jemaat bisa mengambil amplop Riyaya Unduh-unduh yang sudah disediakan di depan gereja. Yang kelima, persembahan tanggal 14 Mei 2023. Yang pertama, persembahan kotak putih sebesar Rp1.744.000, persembahan kotak merah sebesar Rp1.519.000, persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp2.890.000, perpuluhan sebesar Rp509.000, persembahan istimewa sebesar Rp1.020.000, persembahan komisi rimatan sebesar Rp300.000, persembahan rebon sebesar Rp213.000, persembahan kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebesar Rp1.710.000.
Yang terakhir yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani MTH MA dari GKJ Manahan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat, kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakan kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Marilah dengan bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Beriku semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah pada saat ini kita khususkan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Umat yang terkasih, melalui Kristus Yesus, kita disatukan dalam persekutuan bersama Allah Tritunggal. Kesatuan cinta kasih yang meneguhkan kita untuk bertahan dalam pergulatan dunia. Kesatuan cinta yang mengarahkan hidup kita untuk berperan menghadirkan kebaikan Kristus. Menyatu di dalam Kristus, menyatu dalam karya dan cinta. Percaya
Jemaat yang dikasih Tuhan, hari Kamis kemarin kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang memberi kepastian bahwa ada kesatuan antara kita dengan Kristus karena kasih-Nya yang tak terbatas. Tuhan yang sudah memberikan kasih yang sempurna, bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya, juga memanggil supaya kita hidup dalam cinta kasih. Firman Tuhan yang mengungkapkan betapa meluapnya cintanya kepada kita juga terungkap di dalam kitab Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua yang demikian bunyinya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak berkurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, harus kita akui betapa kita berdosa di hadapan Tuhan karena belum mampu memperlakukan kasih kepada Dia dan sesama kita. Karenanya secara litani mari kita mengaku di hadapan Tuhan yang Maha Kudus tentang segala dosa kita. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sebagai pengakuan dosa kita juga akan ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 23 bait yang pertama sampai ketiga. Tinggi
Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang dengan tulus berletut mengaku dosanya, terimalah berita anugerah. 1 Yohanes 4 ayat 10 menyatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata atas kita dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Heaven you shalom alahem, heaven you shalom alahem, heaven you shalom alahem, heaven you shalom, shalom, shalom alahem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Allah sumber cinta kasih. Untuk kasih setiamu yang tak terhingga, yang senantiasa menaungi dan Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini dengan kesegaran baru, semangat baru, harapan baru, Engkau telah pertemukan kami di tempat kudus-Mu ini. Ini semua adalah karena kasih dan kemurahan-Mu. Ketika Engkau izinkan kami menghirup udara yang segar, kami boleh merasakan hangatnya mentari. Dan Engkau menghamparkan banyak peluang baik di hari yang baru ini. Ini semua karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami sadar, sungguh sadar, betapa kami tidak layak datang di hadirat-Mu. Anugerah-Mu, kasih-Mu yang memungkinkan dan mengizinkan kami bersimpuh di hadirat-Mu, kami bersyukur. Saat ini kami juga datang dengan kerinduan kami akan sabda-Mu, karena keyakinan kami ya Allah, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap bagian firman yang kami dengar, sungguh kami hayati dan tampak nyata dalam keseharian kami. Kehidupan kami Tuhan mewujudkan cinta kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan saat ini sesuai bacaan leksionari. Berdasarkan bacaan Injil, diambil dari Injil menurut Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Yohanes 17 ayat yang pertama sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah namamu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Allah, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang.
yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Semua sehat. Bersyukur sekali pagi ini dalam suasana sehat, cerah, kita boleh kembali mengekspresikan iman kita dalam ibadah ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai pendeta saya itu seringkali diminta untuk melayani pelayanan untuk mengenang mereka yang berpulang. Baik mungkin 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, sampai nyewu, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun keluarga ingin mengenangnya. Kalau yang berpulang itu adalah orang tua atau eyang, ketika saya memimpin kadang saya juga bertanya kepada mereka, nilai apa, teladan apa yang orang tua berikan yang mereka dapatkan dari orang tua ketika mereka mengenang. Tentu jawabnya macam-macam. Anak atau cucu menceritakan bisa saja tentang cintanya, tentang kedisiplinannya, tentang kesederhanaannya, tentang kerja kerasnya, tentang imannya, tentang pelayanannya. Dan ternyata banyak di antara juga yang mengungkapkan pesan orang tua, nilai yang diberikan orang tua untuk anak-anak itu adalah supaya anak-anak hidup rukun. Hidup dalam kesatuan. Berkali-kali saya memimpin, rupanya nilai ini juga seringkali disebut. Ya, saya pikir setiap orang tua dan setiap kita mengakui sungguh betapa yang namanya kesatuan dalam keluarga, kesatuan anak cucu itu melegakan sebagai orang tua. Bapak Ibu ingkang sampun sepuh meskipun nggih bingah mongkok, lega kalau keluarga, kalau anak-anak kita rukun nggih. Sementara kita sebagai orang tua, kita sebagai eyang rasanya sedih, rasanya prihatin. Kalau kita menyaksikan keluarga kita, anak cucu kita tidak rukun karena banyak sebab. Meskipun mungkin anak kita itu berhasil, meskipun anak kita itu mempunyai jabatan, meskipun anak atau cucu kita itu kaya, kalau mereka itu enggak rukun, enggak mau bertegur sapa, isinya hanya konflik, sebagai orang tua rasanya itu grantes, rasanya sedih, rasanya prihatin. Ya, sekali lagi bahwa yang namanya kesatuan, kerukunan itu merupakan dambaan bagi banyak orang. Dan ini juga yang merupakan dambaan, perhatian, tetapi juga keprihatinan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, sehingga di dalam doanya Tuhan Yesus secara khusus berdoa
supaya mereka, supaya para murid, supaya orang percaya itu satu, sama seperti kesatuan antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Ibu bapak dan saudara-saudara, doa ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu tahu persis, sadar persis bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid dan Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Kalau kita perhatikan ayat 1 dari kitab Yohanes 17, mengungkapkan demikian, Bapa telah tiba saatnya. Jadi Tuhan Yesus tahu telah tiba saatnya, ini saatnya. Setelah sekian lama berjuang, bergumul, Tuhan Yesus menyatakan karya untuk keselamatan dunia, ini saatnya. Saat apa Tuhan Yesus dipermuliakan? Meskipun untuk pemermuliaan itu ada proses yang berat yang harus dialami, karena Tuhan Yesus harus menghadapi jalan salib. Ini saatnya bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus harus meninggalkan para murid. Dan sebelum Tuhan Yesus dipermuliakan, maka yang menjadi perhatian, yang menjadi concern tetapi juga keprihatinan Tuhan Yesus untuk para murid adalah supaya mereka satu adanya. Saudara-saudara, dalam tradisi gereja, doa Tuhan Yesus ini seringkali juga disebut dengan doa Imam Agung. Dulu dalam tradisi Yahudi, ada hari raya yang disebut dengan hari raya Yom Kippur. Ini adalah hari raya perdamaian. Ini hari raya besar. Dalam hari raya itu seorang imam agung akan masuk dalam ruang maha suci, dan yang dilakukan oleh imam agung itu berdoa untuk umat supaya Tuhan mengampuni dosa umat. Tetapi dalam doa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini, karena Dia berkuasa untuk mengampuni dosa manusia, dosa dunia, maka ungkapan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah supaya umat terpelihara. Supaya orang terpelihara, orang percaya terpelihara, dan supaya orang percaya itu bersatu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan antara orang percaya itu pada saat yang sama mencerminkan kesatuan antara Bapa dengan Tuhan Yesus. Dan doa Tuhan Yesus ini sangat relevan untuk semua zaman, termasuk untuk zaman kita saat ini. Doa Tuhan Yesus itu masih mempunyai kekuatan untuk menggerakkan orang percaya sampai saat ini. Kenapa Tuhan Yesus harus berdoa seperti itu? Karena Tuhan Yesus itu juga tahu persis, Dia akan meninggalkan para murid. Tetapi para murid masih harus di dunia. Dan tantangan para murid itu tidak kecil, tantangan para murid itu besar, tantangan secara sosial dan politik jelas. Keberadaan mereka sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya belum sepenuhnya diterima. Secara politik mereka mengalami penolakan, tidak hanya penolakan tetapi juga penganiayaan. Kalau di tengah tantangan politik, sosial politik yang mereka hadapi, mereka tidak bersatu, mereka tercerai-berai, itu melemahkan kekuatan mereka sebagai murid Kristus, itu melemahkan mereka dalam mereka melakukan tugas sebagai saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus juga tahu persis bahwa rupanya tidak mudah menyatukan para murid karena setiap murid itu punya kepentingannya sendiri-sendiri. Para murid itu punya harapannya sendiri-sendiri yang terkadang harapan antar para murid itu tidak sepenuhnya bisa disatukan. Yang ini adalah rentan konflik. Yang ini menimbulkan perpecahan, yang ini menimbulkan perselisihan
antar orang percaya itu. Dan ini juga masih bisa kita alami sampai saat ini. Kalau kita melihat dunia ini rentan dengan perpecahan. Dunia ini rentan dengan konflik. Apa itu konflik? Konflik itu berasal dari bahasa Latin, dari kata kon dan fligere. Kon itu artinya bersama, fligere itu benturan. Jadi kalau ada benturan bersama, disitulah konflik terjadi. Banyak orang seperti ini enggak ada benturan ya, rukun-rukun aja ya. Tetapi dua orang, suami istri tapi ada benturan, ya di situ ada konflik. 1000 orang enggak ada benturan, ya fine-fine saja. Tapi terkadang satu orang dengan diri sendiri pun kita juga mengalami konflik batin, kan pernah ya? Nang gereja apa ora? Ra nang gereja engko dirasani koncone. Nang gereja jane aku cik ngantuk, ya bisa aja toh. Ini kan konflik batin. Jadi yang namanya konflik itu adalah benturan, bisa saja benturan kepentingan. Bisa saja benturan ideologi dan lain sebagainya. Dunia ini rentan dengan konflik. Apakah konflik itu tanda kegagalan relasi? Tidak. Karena ketika kita bersama dengan orang lain sangat mungkin konflik terjadi. Persoalannya adalah bagaimana kita mengelola konflik itu. Karena kita hidup di masyarakat Jawa yang seringkali menganggap konflik itu tanda kegagalan relasi. Sehingga daripada rame, aku tak menengguai. Sanajan atine kemeropok nih. Gitu. Daripada engkau padu, aku tak ngalah. Meskipun masalah tidak selesai, ya enggak? Kan biasanya seperti itu. Ternyata yang namanya konflik itu juga tidak hanya terjadi di dunia. Orang Kristen, komunitas Kristen itu juga komunitas yang tidak bebas konflik. Antar orang percaya sangat mungkin itu terjadi konflik. Dan kalau tidak dikelola, padune wong Kristen niku nggih sok gilani. Nek wong Kristen kalih wong Kristen niku padu, sok-sok jotakane ya suwe. Neng-nengan. Akhirnya pindah gereja. Seringkali seperti itu. Tidak hanya secara personal, tetapi secara lembaga, kelembagaan itu juga sangat mungkin lembaga gereja itu juga terjadi konflik. Karena banyak sebab. Bisa saja karena kepemimpinan. Ras setuju karo pemimpinnya. Bisa saja karena ajaran, enggak setuju dengan ajarannya. Bisa saja cara menafsir Alkitab yang berbeda. Niku PA-ne nganti jam 11 bengi niku. Itu bisa saja terjadi konflik dalam tubuh gereja. Bahkan saya itu seringkali prihatin saat ini. Dan ini menjadi keprihatinan gereja-gereja di Indonesia. Tidak sedikit tubuh gereja itu mengalami konflik, bahkan sampai harus dibawa ke pengadilan. Di GKJ pun juga ada seperti itu. Jadi karena memang gereja, karena jemaat setempat tidak mampu untuk menyelesaikan dan mengelola. Dan konflik dalam tubuh gereja di beberapa tempat itu tidak hanya mencerai-beraikan jemaat, membuat kesaksian tentang gereja juga semakin runtuh, tetapi juga ada yang sudah memakan korban. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa sebagai akibat dari konflik. Kebetulan selama sekitar 11 tahun saya diminta untuk menjadi steering komite program gereja-gereja di Belanda dan Indonesia. Tahun 2018 saya diminta untuk mengkoordinir program lintas iman di wilayah Maluku. Semua persiapan sudah kami lakukan baik-baik karena pesertanya adalah anak-anak muda lintas iman dari seluruh Indonesia. Host sinode yang kami minta sebagai host, waktu itu sudah siap, kami hubungi.
setiap narasumber sudah kami hubungi, tiket sudah dibeli. Sekitar 3 atau 4 hari menjelang peristiwa atau acara itu dimulai, saya mendapatkan informasi dari kantor pusat PGI. Rupanya memang di situ ada konflik, gereja itu terpecah menjadi 2. Dan ketika kami mendapat informasi, kelompok satunya yang tahu bahwa ada program itu menyatakan menolak program itu dilakukan di pulaunya. Dan menyatakan bahwa program itu harus dibatalkan. Saya mendapat telepon dari Jakarta dan ini harus batal, nggak bisa. Karena tiket sudah dibeli. Narasumber sudah siap. Host sudah menyiapkan dan itu dananya tidak sedikit. Sementara kalau gitu dia mengusulkan kita pindah aja hostnya ke sinode yang lain. Tidak mungkin. Dalam 3 hari memindah sekian puluh peserta, berapa ratus juta untuk tiket yang sudah terbeli. Kami memang masih gampang waktu itu dan kemudian karena saya dan satu teman saya, Jerry Simampo, yang menjadi yang mengkoordinir program ini, saya hanya katakan pada Jerry, kita berangkat, kita harus berangkat. Whatever will be, apapun yang terjadi. Dan ketika mereka mengancam, ancaman mereka, kalau program itu tetap dilakukan, mereka siapkan pendemo, 1000 pendemo. Waktu itu kami turun dari pesawat dan juga ada peserta lintas iman, artinya bukan hanya orang Kristen ya. Ada orang Muslim, ada orang Hindu, ada orang Buddha yang bersama-sama dengan kami. Memang dalam perjalanan ke hotel kami lihat gerombolan-gerombolan orang. Suasana memang tegang meskipun kami menyimpan rapat-rapat. Jangan sampai yang non-Kristen tahu, ini kan ngisi-sini banget ya. Kami simpan rapat-rapat. Akhirnya waktu itu paginya memang bisa dibuka program itu. Bupati yang membuka. Tapi setelah Bupati membuka itu, suasana tegang kami rasakan. Dan panitia bertanya, Bu Pendeta, kalau acara ini tidak dilakukan di hotel ini gimana? Programnya apa? Sepanjang hari ini kami adalah mengidentifikasi persoalan yang ada di Indonesia tentang konflik yang ada di Indonesia. Bisa enggak dilakukan di luar hotel? Bisa. Akhirnya kami semua diungsikan di pulau lain. Harus naik kapal. Sampai cukup malam, jam 8 kami baru kembali ke hotel. Dari pagi itu melelahkan. Dan apa yang terjadi begitu turun dari mobil, saya sudah harus dibawa ke polisi. Kami bertiga dibawa ke kantor polisi dan kemudian kami diskusi panjang lebar sampai melelahkan. Dan akhirnya memang program itu bisa kami laksanakan sampai tuntas, meskipun juga tidak mudah. Yang mau saya katakan dalam hal ini apa? Ternyata dalam tubuh gereja itu sangat mungkin terjadi konflik. Dan ini potret yang memprihatinkan, potret yang juga memalukan. Ketika masing-masing berupaya menunjukkan kebenarannya dan tidak ada yang mau memiliki kerendahan hati. Ya memang program itu bisa kami laksanakan dengan segala dinamika. Dan teman-teman non-Kristen juga akhirnya tahu, oh ternyata wong gereja iki nek padu yo ngisi-sini ya. Ini keprihatinan. Dan ini yang juga menjadi perhatian dan keprihatinan Tuhan Yesus. Sehingga sebelum dipermuliakan, doa Tuhan Yesus adalah supaya mereka satu. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Ibu bapak dan saudara-saudara, setiap kita tahu persis bahwa yang namanya kesatuan itu akan memperkuat kita. Orang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kita tahu itu. Kita juga tahu bahwa ketika kita bersatu, maka pekerjaan besar itu sangat mungkin kita lakukan dan kita capai. Tetapi untuk mempunyai jiwa dan semangat kesatuan, harus ada kerelaan untuk saling menyesuaikan,
untuk saling menghargai, kesediaan untuk bekerja sama, kesediaan untuk menerima bahkan memaafkan ketika ada kekurangan dan kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita berada dalam 2 hari besar. Hari Kamis yang lalu kita merayakan hari besar kenaikan Tuhan Yesus. Hari Minggu yang akan datang kita merayakan hari besar, hari turunnya Roh Kudus. Untuk itu mari kita memohon kepada Roh Kudus, Roh yang menyatukan dalam peristiwa Pentakosta, supaya kita juga diberi hati untuk bersedia bersatu, untuk bersedia hidup rukun, untuk bersedia menerima orang lain. Karena cara itu menjadi cara yang konkret untuk menunjukkan, mengekspresikan kesatuan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita, saudara diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Bersama-sama kita naikkan pujian, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu ya Allah, kami sungguh mengucap syukur untuk sabda-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam Engkau ada kesatuan, kesatuan dengan-Mu. Di dalam Engkau kami boleh menjadi bagian dari anak-anak-Mu. Panggilan-Mu kepada kami Tuhan, kami mengekspresikan kesatuan kami dengan-Mu. Ketika kami hidup dalam kesatuan yang didasarkan cinta kasih Kristus. Ajar kami Tuhan menjaga kesatuan tubuh Kristus. Ketika kami saling mengasihi, ketika kami saling menghormati, ketika kami saling merendahkan hati, ketika kami tidak menonjolkan ego kami, ketika kami tidak menonjolkan dan mengaku bahwa kami yang paling benar, ketika kami mau saling memaafkan dan menerima ketika ada kesalahan. Ampunkan kami ketika sering kali kami mengeraskan hati kami Tuhan. Ampunkan kami. Saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Parmi Sudarjo, Bapak Wiyadi, Bapak Bambang Wijayanto, Ibu Prateknyo, Ibu Stianingsih, Ibu Sri Sarah, Ibu Haryanto, Ibu Ginem, dan Ibu Parmi Slamet. Di tengah kelemahan fisik yang dirasa kami memohon, Engkau yang menguatkan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Di tengah kelemahan fisiknya, mampukan saudara-saudara kami ini mengalami penyertaan dan topangan dari-Mu.
Dan ajar kami menjadi komunitas yang menyembuhkan lewat sapaan kami, lewat doa kami, lewat lawatan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah gereja-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong gereja-Mu ini dalam melakukan tugas panggilan, baik di dalam memelihara iman maupun bersaksi atas karya keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Pendeta Suwarto dan keluarga, berkati penatua dan diaken, berkati pengurus komisi panitia tim yang ada di dalamnya dalam kebersamaan dengan jemaat, dalam kesatuan dengan seluruh elemen gereja ini, kami melakukan tugas panggilan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur untuk setiap penyertaan yang Engkau anugerahkan kepada keluarga kami. Banyak peristiwa yang kami hadapi, pengalaman yang harus kami lalui. Kalau sampai pada titik ini Engkau memberi kami kuat dan sehat, itu adalah anugerah dari-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan melestarikan berkat-berkat dari-Mu pada keluarga kami. Berkat kesehatan, berkat kecukupan, damai sejahtera. Berkat kekuatan, Engkau sendiri yang membuat keluarga kami mencerminkan kesatuan Kristus dan kasih Kristus. Ketika kami saling menopang, ketika kami saling mendoakan, ketika kami saling menyapa. Ya Tuhan, berkati karya yang dilakukan oleh keluarga kami supaya melaluinya Engkau memberi kami cukup, bahkan kehidupan yang layak. Ajar kami mencukupkan diri dari apa yang ada, ajar kami juga berbagi berkat dengan berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkati anak-anak kami yang menghadapi tes akhir semester, berkati anak-anak kami yang mencari sekolah di tataran yang lebih tinggi. Engkau yang menyertai, semangat belajar, disiplin, tanggung jawab Engkau anugerahkan. Ajar kami orang tua mendampingi studi anak-anak kami, ajar kami orang tua mencukupkan kebutuhan studi anak-anak kami. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mengembangkan usaha. Berkati anak kami yang merindukan pasangan hidup yang seiman dan sepadan, keluarga yang menanti buah cinta setelah sekian lama menikah. Pergumulan keluarga karena sakit, persoalan ekonomi, relasi. Berkenanlah Engkau memberikan terang kepada kami, dalam terang-Mu kami berjalan dan mengatasi setiap persoalan. Kegembiraan keluarga kami karena ulang tahun, karena keberhasilan dan berkat-berkat lain. Kiranya menyadarkan kami bahwa itu semua berasal dari-Mu. Supaya kami terus bersyukur dan dengan berkat-Mu kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan dengan berkat-Mu kami semakin mencintai Engkau dan berbakti kepada-Mu. Bangsa dan negara kami juga serahkan kepada-Mu ya Allah. Syukur kami panjatkan untuk anugerah besar bagi bangsa kami, kekayaan alam, keragaman yang tiada tara. Ajar kami mengelolanya, supaya dengan keragaman itu kami boleh saling menghargai. Perbedaan yang ada tidak menimbulkan konflik, tetapi justru semakin melengkapi untuk memperkaya khasanah bangsa. Di mana Engkau tempatkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk menghadirkan damai-Mu. Kami berperan secara positif dan aktif bagi kemajuan negeri ini. Semua doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita mendasari pengucapan syukur kita dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan ketiga. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengaturkan persembahan berupa uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat kami manfaatkan untuk pelayanan kami di gereja-Mu GKJ Jebres. Kami berdoa untuk para hamba-Mu yang Engkau percaya mengelola persembahan ini. Berilah hikmat kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, baik ketika kami menyiapkan dan memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, Tuhan jagai kami di perjalanan, sampaikan kami di rumah dengan keadaan sukacita. Akhirnya ya Tuhan, doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini, kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Jauhkan kami
serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 249 bait yang pertama dan yang sampai ketiga. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Kasih menyatukan kita dalam kasih-Nya yang kekal, sehingga dalam persekutuannya kita berlimpah dengan berkat yang bersumber dari kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.